Salam Pancasila, salam cinta Indonesia. Rekan-rekan sekalian, selamat malam. Selamat bergabung pada sesi Cinta Indonesia, sesi persembahan dari Planet Inovasi Pemuda, Yayasan Planet Inovasi. Sesi cerita inovasi tanah air Indonesia atau Cinta Indonesia untuk bulan Juni ini diselenggarakan secara khusus dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian, kita masuk pada sesi ke-14 dari sejumlah sesi yang kami persembahkan pada Juni 2020. Rekan-rekan sekalian, selamat datang, selamat malam, selamat memasuki sesi Cinta Indonesia ke-14 dengan judul Menembus Batas Inovasi yang akan diceritakan oleh Profesor Dr. Budi Wiweko. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengundang Profesor Budi Wiweko atau saya panggil Mas Budi untuk semakin akrab dengan kita di ruang Instagram Live Planet Inovasi Pemuda, saya cerita singkat tentang Prof. Budi Wiweko atau Mas Budi. Prof. Budi Wiweko adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini adalah wakil direktur dari IMERI. IMERI adalah Indonesia Medical Education and Research Institute, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Budi juga Ketua Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia dan Sekjen Pengurus Pusat POGI, POGI. POGI itu adalah Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Rekan-rekan sekalian, baru-baru ini Mas Budi juga menulis tentang upaya menembus batas inovasi bidang kesehatan di era new normal. Nanti kita dengar cerita langsung dari Mas Budi. Dan hal ini dikaitkan tentunya dengan inovasi di bidang kesehatan dan bidang-bidang yang terkait. Baik rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kita akan sambut Prof. Budi Wiweko. Mas Budi, selamat malam. Kita sambut sebentar lagi. Halo, Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu Avanti. Ya. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Bagaimana, Mas Budi cukup bisa mendengar suara saya di sini? Bisa. Ya, cukup jelas. Cukup ya? Ya, cukup jelas. Ya. Baik, rekan-rekan yang baru bergabung, selamat datang. Salam cinta Indonesia. Kita ada di ruang Instagram Live Planet Inovasi Pemuda. Dan saat ini kita akan mendengar cerita inovasi dari Profesor Dr. Budi Wiweko, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Budi juga dikenal sebagai ahli teknologi reproduksi Universitas Indonesia. Baik, Mas Budi, kita mulai nih ceritanya ya tentang inovasi, cerita inovasi tanah air Indonesia, khususnya pada bulan Juni ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Boleh cerita Mas Budi tentang IMERI? Ya. Sebelum kita nanti lebih khusus cerita tentang menembus batas inovasi, silakan. Ya, terima kasih Bu Avanti. Ya, jadi ya, IMERI merupakan sebuah research institute, jadi sebuah pusat riset dan inovasi di bidang kesehatan. Mimpinya IMERI ini adalah membangun ketahanan kesehatan Indonesia. Ya. Oleh karena itu kita sengaja menamakannya sebagai Indonesian Medical Education and Research Institute. Ya, dibandingkan kita menamakannya sebagai pusat riset Universitas Indonesia atau pusat riset Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kami sengaja memberi namanya sebagai Indonesia Medical Education and Research Institute, di mana di sana bisa berkumpul semua para saintis, para inovator dari seluruh Indonesia, dari berbagai lintas disiplin ilmu dan juga dari berbagai universitas. Kira-kira begitu, Bu Avanti, itu visi dan misi kami di IMERI.
Baik. Pak Budi menekuni dunia inovasi ini sudah berapa lama? Eh, Mungkin saya sudah sekitar dari tahun 2006 ya, 2006, 2007 Ya, begitu. Ketika selepas saya menamatkan pendidikan sebagai spesialis obstetrik ginekologi, ya, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Jepang, dan sejak saat itulah saya akrab dengan dunia riset dan inovasi, karena kebetulan saat itu saya mulai dikenalkan dengan assisted reproductive technology, jadi teknologi reproduksi begitu, Bu Avanti. ya, ya. Baik, baik Pak Budi. Baru-baru ini Pak Budi menulis tentang tingkat kesiapan di sisi permintaan atau demand readiness level, upaya menembus batas inovasi bidang kesehatan di era new normal. Nah, apa tuh Pak Budi yang mau digambarkan atau diceritakan di situ? Ya, karena memang kita melihat betul ya. Saya melihat betul bagaimana inovasi di bidang kesehatan ini memiliki challenge ya, tantangan yang tersendiri, saya kira berbeda dengan inovasi-inovasi di bidang yang lainnya. Karena di bidang kesehatan kita mengenal ada yang namanya sebuah clinical trial atau uji klinik begitu ya, yang tujuannya adalah sebagai patient safety. Oleh karena itu dalam pengembangan inovasi bidang kesehatan ini harus semua pihak harus duduk bersama sejak awal, terutama end user ini. End usernya sangat penting begitu. Ya, karena kalau inventor atau inovator ya tidak duduk bersama dengan end user sejak awal, sehingga kita tidak tahu, tidak bisa saja inovasi ini nantinya tidak terpakai oleh end user begitu, Bu Avanti. Ini salah satu lag yang ada di bidang inovasi di bidang kesehatan terutama seperti itu. Ya, baik. Di sini Pak Budi mengaitkan dengan era sekarang dan ke depan itu bagaimana, Pak Budi? Ya, jadi adanya pandemi ini sebenarnya merupakan sebuah kesempatan yang besar ya bagi teman-teman inovator ataupun inventor di bidang kesehatan, karena di pandemi ini menurut saya itu akan mengakselerasi disrupsi ya, terutama di bidang inovasi di bidang kesehatan. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan adanya pandemi ini kebutuhan itu antara sisi peneliti dan sisi industri dan masyarakat itu sama tujuannya. Tujuannya sama dan dibutuhkan dalam waktu yang cepat ya. Sehingga kita lihat seragam sekali begitu. Demand-nya itu begitu tinggi. Jadi tingkat maturasi teknologi itu tidak menjadi kendala. Yang selama ini kalau kita melihat teknologi readiness level atau tingkat kesiapterapan teknologi di bidang kesehatan itu lambat sekali, karena begitu banyak yang harus dilalui. Tapi dengan kita memotong langsung kepada end user, itu jadi terjadi akselerasi yang luar biasa, dan ini saya kira peluang yang sangat besar bagi Indonesia begitu, Bu Avanti. Iya. Jadi Pak Budi mau sampaikan bahwa pertama-tama kita lihat dulu sisi pengguna atau penerima manfaat. Ya. Dan teknologi itu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya, jadi pengguna itu sebagai sebuah kekuatan yang menarik begitu ya, yang menarik teknologi begitu. Kalau sekarang kan kalau misalnya teknologi yang mendorong saja tanpa ada tarikan kuat oleh market, nah itu jalannya sangat berat begitu ya, sangat berat, harus dilalui tahap demi tahap. Dan apalagi negara berkembang seperti Indonesia, saya kira ini yang harus dilakukan, gitu. Tarikan kuat dari pasar, itulah yang diharapkan bisa mengakselerasi tadi saya sampaikan. Iya. Jadi pengguna yang menarik teknologi, termasuk bagaimana teknologi itu berbentuk atau wujudnya seperti apa, itu tergantung kebutuhan dari pengguna, gitu ya Pak Budi ya? Ya, betul. Apalagi di bidang kesehatan ini agak unik ya. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya,
ada clinical trial yang sangat membatasi kebebasan ya, sangat membatasi kebebasan berinovasi karena ada step-step yang harus dilampaui, gitu. Dan yang kedua ada end user yang dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang sangat dibatasi oleh norma dan kode etik yang sangat kuat begitu ya, kode etik kedokteran, sehingga harus duduk bersama sejak awal, dan itu saya yakini itu akan mengakselerasi begitu, Mbak Van. Jadi pendekatan inovasi dari sisi permintaan atau dalam bahasa Inggris disebut demand readiness level ini dapat mengakselerasi atau mempercepat inovasi-inovasi di bidang kesehatan. Gitu ya Pak Budi. Baik. Betul. Pak Budi, setelah menggeluti dunia inovasi lebih dari 10 tahun, kalau Pak Budi boleh bercerita atau berbagi 3, karena kita lihat waktu kita yang kurang lebih 30-an menit ini dalam kita mendengar sharing dari Pak Budi, kurang lebih 3 atau 1 atau 2, silakan Pak Budi melihat mana yang paling ingin Pak Budi sampaikan pada kesempatan ini, inovasi yang telah dihasilkan, silakan. Ya baik, jadi karena saya bergeraknya di bidang teknologi reproduksi ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pengalaman saya mengembangkan sebuah teknologi yang dapat dipakai untuk mengukur atau meramalkan umur biologi seorang perempuan. Ya, bagaimana teknologi atau biomarker itu kemudian saat ini bisa dengan mudah digunakan oleh kita. Jadi merupakan sebuah concern saya pada sekitar tahun-tahun 2008 2009 waktu itu, bagaimana klinisi atau dunia kedokteran bisa meramalkan umur biologi seorang perempuan. Karena kita melihat bahwa kualitas kehamilan, kualitas seorang manusia yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan dari kandungan seorang perempuan itu sangat tergantung dari kualitas sel telur. Dan kualitas sel telur seorang perempuan ini sangat tergantung dari usia. Ya, jadi semakin meningkat usia seorang perempuan, maka selain jumlah sel telurnya berkurang, kualitasnya pun berkurang. Oleh karena itu kita harus meramalkan kapan seorang perempuan ini pada saat yang tepat dia harus menikah, kapan pada saat yang tepat seorang perempuan ini harus hamil, begitu kurang lebih. Dan bisa saja umur seorang perempuan bisa sama gitu ya, umurnya sama-sama 25 tahun gitu, tetapi umur biologisnya bisa berbeda. Nah, ini yang menyebabkan kita lihat ada seorang perempuan yang mudah hamil, ada seorang perempuan yang sulit hamil. Sehingga pada waktu itu saya dan teman-teman melakukan kajian, melakukan penelitian begitu sampai akhirnya kita menemukan sebuah biomarker yang bisa digunakan sampai sekarang. Namanya apa itu Pak Budi? Ya, namanya sebuahnya hormon ya. Hormon itu namanya AMH, anti-Mullerian hormone. Ya, anti-Mullerian hormone yang kita kembangkan dari 1.700 data perempuan usia reproduksi, dan kita bisa menemukan bahwa ya hormon inilah yang paling baik digunakan sebagai biomarker untuk mengukur umur biologi seorang perempuan. Begitu. Jadi hormon dan itu kemudian hormon itu digunakan untuk mengukur umur biologis. Ya, bukan untuk meningkatkan. Bukan, ya ini untuk mengukur, meramalkan umur biologis ya, meramalkan umur biologis. Jadi jadi juga bisa mengetahui potensi seorang perempuan untuk bisa hamil dan untuk bisa melahirkan gitu. Dan kemudian setelah kita temukan itu, baru kemudian saya mengkonversinya itu menjadi sebuah kalkulator ya, saya menamakannya kalkulator ICO, itu nama panggilan saya ya, Indonesian Calculator Oocyte. IKO, Indonesian Calculator Oocyte ya. Itu Bu Avanti bisa melihat, mendownload itu di Play Store dan Apple Store. Dan sekarang kalkulator itu banyak digunakan oleh seluruh pasien di Indonesia, bahkan di dunia saya kira. Dan juga dokter-dokter, karena dengan kalkulatornya dengan sangat sederhana bisa mengetahui potensi reproduksi seorang perempuan, dan kita bisa memutuskan kapan seorang perempuan harus mendapatkan pertolongan yang agresif supaya dia bisa hamil begitu.
Wow, bagus sekali gitu ya. Bu. Iya, ya. Ya, Pak Budi, kalkulator IKO ini kapan pertama kali diluncurkan? kalkulator IKO ini saya luncurkan pertama kali sekitar tahun 2000, setelah saya bergelut dengan penelitian tentang hormon itu dari 2008 sampai 2011, 2012, kemudian dikonversi menjadi kalkulator kurang lebih 2013, 2014. Ya, 2014, kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu. 2014 ya. 6 tahun yang lalu. Iya, iya. Ya. 2008 sampai 2014 berarti proses pengembangannya sampai kemudian bisa menghasilkan kalkulator untuk penerapan dari teknologi yang dihasilkan itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun ya, Pak Budi? Ya, kurang lebih 5-6 tahun, betul Bu. Baik, ada lagi Pak Budi yang mau dibagi terkait hasil inovasi ini? Setelah kami menyelesaikan kalkulator ini, kemudian tentu saya karena terus bergelut di bidang teknologi reproduksi ya, kita mencoba mencari bagaimana kita bisa menyelamatkan potensi reproduksi dari seorang perempuan, gitu ya. Idenya adalah ya di dunia ini sudah mulai memikirkan bahwa banyak perempuan-perempuan usia reproduksi yang menderita kanker, begitu ya. Cancer survivor. Kemudian dengan teknologi kemoterapi dan radiasi yang sangat baik, maka angka survival rate-nya sampai 80-90%. Sehingga banyaklah young cancer survivor. Hanya masalahnya akibat efek samping dari kemoterapi dan radiasi ini mengakibatkan rusaknya ovarium atau rusaknya sel telur, sehingga perempuan itu menjadi sulit hamil atau bahkan menjadi menopause prematur. Kemudian dunia mulai mengembangkan namanya teknologi simpan beku preservasi fungsi reproduksi dan kemudian saya termasuk yang ada di dalamnya. Setelah melihat kalkulator IKO tadi meramalkan umur biologis, kemudian saya mencoba mengembangkan lagi bagaimana teknik simpan beku yang sangat efektif bagi seorang perempuan. Jadi kita bisa menyimpan indung telur, kita juga bisa menyimpan, waktu saya mengembangkan teknik, selain menyimpan indung telur, saya juga menyimpan, kami namakannya folikel ya, jadi pembungkusnya sel telur. Jadi sel telur dan bungkusnya itu disimpan, dan itu akan sangat membantu perempuan, selain dia bisa terhindar dari rusaknya sel telur akibat kemoterapi atau radiasi, tapi ini juga akan sangat bermanfaat bagi seorang perempuan yang bila kemudian terlambat menikah ya, dia bisa melakukan simpan beku sel telur terlebih dahulu, atau simpan beku folikel ya, kita sebutnya folikel, pembungkus sel telur, dengan sangat aman, dan nantinya setelah mereka menikah, baru kemudian sel telurnya kita ambil dari simpanannya, dilakukan transplantasi sehingga dia bisa hamil normal. Begitu kira-kira Bu Avanti. Pak Budi ya. Itu disimpannya di mana Pak? Ya, kita menyimpannya di dalam nitrogen cair. Ya, nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius. Ya, jadi teknologi ini menggunakan liquid nitrogen, dan kalau disimpan di dalam nitrogen cair ini, maka metabolisme sel akan terhenti. Artinya umur biologisnya stop, biological clock was stop gitu. Dan itu dapat bisa tahan disimpan berapa lama Pak Budi? Puluhan tahun bisa, puluhan tahun. Bisa puluhan tahun. Dan itu dengan sangat aman ya, sehingga nantinya perempuan kemudian bisa hamil setelah dia sembuh dari kanker, atau bisa hamil setelah dia menikah, begitu bagi para perempuan yang menikahnya terlambat. Begitu Bu Avanti. Wow, ini penting sekali ya Pak Budi, dan juga tentunya dengan sel-sel yang berkualitas ya Pak Budi ya. Ya, betul gitu. Ya, kita bicara cerita inovasi tanah air Indonesia, kita ada di Planet Inovasi Pemuda, tentu apa yang disampaikan Pak Budi ini punya pesan penting dan jangka panjang untuk Indonesia saat ini dan ke depan, di mana generasi-generasi muda itu lahir sejak dini, sejak dalam kandungan, bahkan sebelum dalam kandungan ibu. Mereka sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Betul. Baik, betul. Ya.
Pak Budi, sampai karya-karya inovasi ini dihasilkan, apa yang Pak Budi lihat sebagai faktor-faktor penting yang mendukung? Silakan. Ya, yang pertama saya kira kolaborasi. Kolaborasi lintas disiplin itu merupakan sebuah modal yang luar biasa. Ya, saya merasakan betul ya, masih banyak sih produk-produk inovasi saya yang lainnya ya. Bagaimana kami bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman dari rumpun sains dan teknologi, dari ilmu komputer, dari sosial humaniora, yaitu akan mengakselerasi selain ide-ide inovasi juga dalam produk-produk inovasi. Ya, bagaimana saya bisa melahirkan sebuah kalkulator itu karena dukungan teman-teman dari ilmu computer science ya, dari teman-teman dari fakultas teknologi juga ya. Saya bagaimana juga kami bisa mengembangkan alat untuk mendeteksi kualitas embrio yang terbaik menggunakan artificial intelligence ya. Itu karena bantuan teman-teman dari teknologi ya, dari computer science ya, dari teman-teman ahli artificial intelligence. Jadi saya kira kolaborasi lintas disiplin ini sebuah hal yang mutlak ya harus kita lakukan gitu. Yang kedua tentunya sebagai sebuah inovator, keep inspiring and empowering. Saya kira itu hal yang sangat penting. Keep inspiring and then keep empowering. Saya kira dua hal ini yang sangat penting. Kita harus selalu melahirkan inspirasi-inspirasi dan memberdayakan masyarakat atau memberdayakan semua ya anggota tim, bahwa kita adalah sebuah teamwork ya. Semakin kita bekerja sama, semakin cepat kita mencapai tujuan gitu. Dan terakhir itu inklusif itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Saya kira konsisten ini yang ya ibarat lari ini, kita sebenarnya lari maraton gitu, bukan sprint ya. Kalau sprint mungkin 10 detik selesai, tapi kita larinya 42 km dan itu membutuhkan endurance, itu membutuhkan stamina, membutuhkan konsistensi dan tetap istiqomah begitu kalau Bu Avanti. Ya, kolaborasi, kerja tim, konsistensi, 3K nih Pak Budi. Kolaborasi, kerja tim, konsistensi. Baik Pak Budi, acara Cerita Inovasi Tanah Air Indonesia selain pada ruang Instagram Live malam ini juga akan didengar dan disaksikan videonya setelah acara ini. Dan Pak Budi, pada Planet Inovasi Pemuda ini banyak pemuda-pemudi yang juga terlibat, tertarik dan berminat untuk bisa lebih jauh menghasilkan karya-karya inovasi. Nah, kalau Pak Budi melihat kembali ke 10 tahun lalu bahkan lebih, di mana inovasi sudah mulai dijalankan sampai hari ini, apa yang Pak Budi lihat menjadi hal penting yang menjadi perhatian? Selain tadi Pak Budi menggambarkan ekosistemnya itu harus kolaboratif, kerja tim, dan mampu menjaga konsistensi. Ada lagi Pak Budi yang mau dibagikan untuk bisa didengar oleh para pemuda-pemudi kita? Silakan. Ya tadi sudah saya sampaikan. Saya kira yang penting lagi tentu adalah kita harus memiliki sebuah research working group ya. Sebuah pusat riset itu sebuah keniscayaan. Jadi kalau pemerintah selalu berteriak mana inovasi yang lahir dari perguruan tinggi negeri gitu ya, pun menyampaikan bahwa untuk lahirnya sebuah inovasi, sebuah research center yang kuat harus ada, sebuah research institute yang kuat harus ada. Karena itu ide saya, ya terus terang IMERI itu juga lahir dari ide saya. Saya memberikan nama, saya membidani lahirnya IMERI. Ya, karena saya belajar waktu itu dari Australia, mereka punya Hunter Medical Research Institute, maka saya pikir Indonesia harus punya Indonesian Medical Research Institute begitu. Dan saya kira pusat riset yang baik yaitu akan melahirkan riset-riset dan inovasi-inovasi yang kuat. Dan yang kedua tentu pendanaan. Ya, pendanaan sangat penting. Riset dan inovasi membutuhkan funding yang sangat kuat. Ya, walaupun pemerintah sekarang ya tidak terlalu besar menganggarkan dana penelitian, mungkin 0,09 ya waktu itu, sekarang mungkin udah naik ya 0,15%. Tapi paling tidak dengan kemampuan research entrepreneurship yang baik ya,
entrepreneurship itu harus dimiliki oleh seorang scientist, harus dimiliki oleh seorang researcher. Karena dengan kemampuan entrepreneurship yang baik, seorang researcher, seorang scientist akan mampu menggulirkan kerja tim yang baik, akan mampu mendatangkan, mencari sumber-sumber pendanaan yang baik, membuka peluang. Dan ini yang tadi saya sampaikan juga paling penting, keep inspiring and then keep empowering. Ya, begitu keep Bu Avanti. inspiring, keep empowering. Dan tadi Pak Budi mengatakan bahwa riset itu perlu memiliki jiwa dan aksi kewirausahaan. Saya kira ini kalau lihat ceritanya Pak Budi, ini yang kemudian menjadikan Pak Budi sosok inovator. Nah, pertanyaan saya nih Pak Budi, dan ini jawabannya akan didengar oleh para pemuda kita. Bagaimana Pak Budi membangun jiwa kewirausahaan dan aksi kewirausahaan yang kalau pada umumnya itu kelihatan sesuatu yang sering jauh atau tidak selalu bersama kehadirannya antara periset dan entrepreneur. Silahkan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Avanti. Ya, saya kira ini juga saya juga tidak tahu ya kenapa dari mana itu bisa ada dorongan seperti itu. Tapi karena kebetulan saya bergerak di dunia kesehatan ya. Dunia kesehatan ini walaupun pepatah selalu mengatakan bahwa menjadi dokter itu baik, menjadi pengusaha itu baik, menjadi dokter yang pengusaha itu tidak baik, itu dulu, tapi saya bilang sekarang saya kira seni entrepreneur itu adalah seni untuk science of survival menurut saya. Ya, jadi dengan kemampuan entrepreneurship yang baik, kewirausahaan yang baik, seseorang akan mampu survive. Dan kebetulan saya digembleng ya dari kecil dengan ayah saya begitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa berupaya agar upaya kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, tentu sebagai seorang dokter, saya memiliki pasien, ya kita selalu berpikir bagaimana harus melahirkan inovasi-inovasi agar bermanfaat bagi pasien. Saya harus berupaya melahirkan inovasi-inovasi agar pasien mampu mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian inilah terpaksa ya otaknya berputar, bagaimana nantinya kita bisa melahirkan inovasi yang mampu menjembatani ya antara dokter dan pasien, sehingga pasien mendapatkan hasil-hasil inovasi yang baik dengan harga yang terjangkau. Ya, kemudian ini memaksa saya untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan, antara lain biomarker, ya, kemudian tadi kalkulator, sampai akhirnya saya sebenarnya tahun 2013 saya dan teman-teman bersama guru saya juga saya melahirkan sebuah company sebenarnya private ya, corporate yang saya namakan, namanya agak aneh nih Bu Avanti, PTIA, PT Ingin Anak begitu. PTIA. Ya, PT Ingin Anak, karena saya beranggapan ini nggak bisa ini. Kalau kita tidak memiliki sebuah pusat layanan kesehatan reproduksi yang murah, yang bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat kita banyak pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan infertilitas yang komprehensif begitu. Akhirnya saya melakukan breakthrough pada tahun 2013 dan saya belajar betul setelah itu dengan dengan teman-teman dari MMUI waktu itu, Pak Haryadin ya, termasuk Bu Avanti juga. Saya sebenarnya melihat Bu Avanti juga nih soal inovasi. Ya, saya melihat betul ya dengan Pak Hasnul Suhaimi waktu dari mantan CEO-nya Excel ya, bagaimana menciptakan itu, dan saya berhasil waktu itu memotong biaya yang sangat luar biasa ya, karena saya mengembangkan teknologi smart namanya, smart sophisticated, modern, and affordable reproductive technology ya, dengan kalkulator ICO dan segala macam. Saya bisa potong cost itu yang biasanya orang jual sampai 70-80 juta, waktu itu saya potong sekitar menjadi 30 juta, dan itu luar biasa sekali. Kita mampu melakukan breakthrough ya, sehingga pasien-pasien yang tadinya ke luar negeri dia muter balik dia ke Indonesia, dan kita bisa retain sangat banyak pasien-pasien untuk tetap mendapatkan pelayanan di Indonesia. Kira-kira begitu Bu Avanti, salah satu pengalaman sekali, saya. Pak Budi, ya itu tahun 2013 ya Pak, terobosan itu. 2013, 2014 ya. Ada terobosan lain Pak setelah 2013? Ya, 2013, 2014 begitu ya. Kita establish terus. Kemudian ya, saya akhirnya membangun IMERI ya. IMERI itu kan lahir di tahun 2017 ya. Saya melahirkan IMERI tahun 2017 dan saya melahirkan Innovate ya. Innovate itu Indonesian Innovation for Health. Lagi-lagi saya belajar dari Australia. Mereka memiliki
Newcastle Innovation ya. Newcastle Innovation itu merupakan sebuah teknologi transfer office yang menghidupkan Hunter Medical Research Institute. Ya, dia sebagai mesinnya Research Institute, dia punya 9 perusahaan itu bisa memanage bagaimana inovasi-inovasi itu bisa digarap, di bridging sampai ke industri. Sehingga kemudian saya meng-create hal yang serupa di Indonesia, teknologi transfer office pada tahun 2017-2018 ya. Saya namakannya Innovate, dan itu saya kira teknologi transfer office pertama Indonesia di bidang kesehatan. Dan sampai saat ini alhamdulillah ya, Innovate dan Imeri berdiri berdampingan, dan kita bisa mengawal terus melahirkan inovasi-inovasi yang sampai ke hilir begitu ya. Antara lain kami dan teman-teman saat ini, teman-teman Fakultas Teknik yang kita bantu, kemudian Fakultas kedokteran, kemudian ekonomi dan sebagainya, kita sekarang sedang melakukan uji klinik, clinical trial untuk ventilator, kemudian kita mengembangkan obat-obatan dan segala macam ya. Kita punya 12 research center di Imeri begitu, dan Innovate pusat begitu penelitian, Pak. 12 ya, pusat ya, 12 research center, 12 research research center yang ada di Imeri. Imeri. Ya, wow. Ya. Wow. Nah, Pak, satu pertanyaan terakhir sebelum 2045 nih, Pak. Ya. Bagaimana Bapak merekrut para peneliti untuk bisa masuk dan terlibat di Imeri, Pak? Ya, ini juga saya kira breakthrough juga nih saya lakukan pada sekitar tahun-tahun 2017 ketika Imeri berdiri. Ya, Imeri berdiri. Waktu itu saya berinisiatif ya, kita buka open recruitment. Kita open recruitment setelah saya berhasil meyakinkan salah seorang sahabat saya yang kebetulan beliau adalah seorang pengusaha yang cukup sukses dan memiliki idealisme yang sama. Saya hanya menyatakan begini, saya sebut namanya begitu ya, Mas, bisa nggak tolong support saya, funding nggak besar, saya bilang. Ini anak-anak muda ini, kasihlah mereka, saya minta ya, tolong biayainlah 7,5 juta lah satu orang, sampai 10 juta satu orang. Tolong biayai saya selama 6 bulan. Saya akan hire anak-anak muda terbaik, saya bilang. Nah, mereka dan oke, tenang aja kok, saya support ya. Saya support dan saya lakukan open recruitment. Ya, untuk ketika saya akan mendirikan Innovate pertama kali dan Imeri pertama kali. Dan surprisingly saya buka open recruitment yang mendaftar hampir 300. Hampir 300 orang, the best ya, kandidat dari seluruh universitas di Indonesia, universitas terbaik Indonesia. Kemudian sebagian besar master fresh graduate dari luar negeri, ya ada masuk juga. Kemudian ada juga PhD, dan saya sampai geleng-geleng kepala, luar biasa. Begitu banyak anak-anak muda yang hebat, ya. Begitu banyak anak-anak muda yang hebat, dan kemudian saya lakukan screening mulai dari IQ-nya harus di atas 120 begitu ya. Dan saya sangat happy karena mereka luar biasa sekali ya. Dengan anak-anak muda yang hebat-hebat ini kita bisa lari cepat ya. Lari dengan sangat cepat. Ya, asalkan mereka diikat dengan jelas, mereka diberikan karir pathway yang jelas, kita bisa maju. Ya, kita bisa maju, dan banyak sekali anak-anak muda yang pulang dari luar negeri. Sekarang nih luar biasa ya, banyak anak-anak muda yang akan pulang ke Indonesia dan mereka mencari tempat. Itulah mimpi saya. Imeri ini adalah tempat bagi anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda Indonesia yang hebat, apakah dia di Indonesia, apakah dia di luar negeri. Inilah tempatnya. Inilah tempat kita semua untuk berkolaborasi membangun ketahanan kesehatan Indonesia. Begitu, Bu Avanti. Wow, luar biasa, Pak Budi. Kita akan lanjut lagi, Pak, ceritanya tentang ini, Pak, di sesi yang berikutnya. Nah, satu lagi, Pak Budi, pertanyaan. Indonesia 2045. Kita sudah akan memperingati 100 tahun lahirnya Pancasila pada tahun 2045 1 Juni dan 17 Agustus 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Apa imajinasi Pak Budi tentang Indonesia 2045? Silakan. Ya, saya bermimpi bahwa Indonesia di tahun 2045 itulah adalah Indonesia yang dibangun dengan bukan hanya ideologi, ya ideologi udah pasti Pancasila, tetapi juga teknologi. Ya. Karena bangsa ya ideologi dan teknologi, ya ideologi dan teknologi. Karena saya yakin betul bahwa research and teknologi itu adalah backbone untuk membangun negara kita ini. Dan Indonesia yang populasinya 260 juta
dengan variasi genetik yang luar biasa, kebinekaan yang luar biasa. Ini adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Dan saya yakin betul bahwa tahun 2045, kalau kita lurus, jalan kita, pakem kita jelas ya, sangat banyak modal-modal atau potensi-potensi bangsa ini ya, terutama sumber daya manusia yang luar biasa. Dan itu bila kita memanfaatkan dengan baik ya, kita membangun pusat-pusat riset ya, mimpinya pemerintah Indonesia membangun Science Technopark itu terwujud, saya kira bukan tidak mungkin kita akan menjadi sebuah negara yang mandiri ya, negara yang kalau menurut Bung Karno dulu kan, berpijak di atas kaki sendiri. Dan inilah saatnya kita membangun ketahanan dan kemandirian bangsa, begitu Bu Avanti. Dan saya bermimpi bahwa pada tahun 2045 itu Indonesia tidak perlu impor karena semuanya ada di negeri ini ya, mulai dari makanan, sandang, papan, perekonomian, mineral, obat, semua ada di negara kita, nggak ada yang tidak ada gitu. Ya, Indonesia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan teknologi berperan sangat penting mulai saat ini sampai nanti Indonesia 2045. Ya. Profesor Dr. Budi Wiweko, ahli teknologi reproduksi Universitas Indonesia, terima kasih atas berbagai inovasi, menembus batas inovasi. Kita akan lanjut Pak Budi pada cerita-cerita yang berikutnya pada kesempatan yang lain lagi. Terima kasih, Profesor Dr. Budi Wiweko. Selamat malam, salam Pancasila, salam cinta Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila, salam inovasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Avanti. Sampai salam jumpa. Bapak, terima kasih. Selamat malam semuanya.